warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Tanjung akan melakukan wawancara di perusahaan Stock Exchange bersama saya sendiri Haikal Kibatayura. Saya Tati Maulana. Saya Anissa Fadila. Maka kita akan melakukan wawancara di dalam. Pertanyaan kami tentang investasi itu, Menurut Bapak, investasi itu apa sih, Pak? investasi itu adalah penyertaan modal kepada objek atau produk tertentu. Investasi itu ada dua jenis, real asset sama dengan dan juga paper asset. Kalau real asset itu seperti investasi di tanah, rumah, ruko, atau apa namanya itu perhiasan gitu kan, itu adalah real asset. Kalau yang paper asset itu dua jenis ya, yang real sama paper. Kalau paper asset itu seperti deposito di perbankan, lalu di pasar modal itu ada seperti obligasi, surat utang, lalu ada saham, ya. Lalu ada reksadana, itu adalah di paper asset atau namanya surat berharga. Itu kalau yang di real asset yaitu tadi tanah, bangunan, ya kan, atau logam mulia, itu adalah di real asset. Baik, Pak. Selanjutnya, ada nggak sih, Pak, keuntungan kita berinvestasi misalnya di perusahaan Bapak ini, apa aja yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak jika kita berinvestasi di sini? Kalau kita berinvestasi pasti kita ada untung ruginya kan, pasti ya kan. Pasti yang dicari itu kalau penyertaan modal mau menguntungkan, pasti dia akan investor pasti akan tertarik di situ. Tadi apa namanya itu, apa yang harus ditawarkan di sini gitu. Iya. Yang ditawarkan di sini itu, kita di perusahaan ini adalah perusahaan di pasar modal, ya, industri pasar modal. Industri pasar modal itu berarti kita kan di apa namanya itu, di bawah dari produk kita yang kita jual itu adalah dari paper asset, ya, atau dari surat berharga, seperti saham, obligasi maupun reksadana. Nah, investor tinggal milih aja nih produk mana yang kira-kira sesuai dengan profil risikonya untuk mereka jadi sarana atau instrumen investasi mereka. Biasanya, Pak, risiko-risiko itu apa saja gitu, Pak? Dari macam-macam. Ya, risikonya itu berbanding lurus dengan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan berarti semakin tinggi risiko. Maka itu kan tergantung dari investornya. Kalau investornya itu kira-kira dia sesuai profil risikonya mau apa. Misalkan saya mau dana saya mau di apa namanya, dananya misalkan tidak mau ada fluktuasi, berarti pemilihannya adalah obligasi, kalau enggak reksadana pasar bank misalkan. Kalau jiwa-jiwa muda seperti kalian ini yang agresif gitu kan, ya, pilihannya mungkin investasinya di saham. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana cara supaya menarik pelanggan dari perusahaan? Ya dengan cara edukasi, ya dengan cara sosialisasi. Dari platform media sosial? Ya media sosialnya apa itu, secara offline juga ada. Kalau melalui offline itu biasanya menawarkan apa? Ya kita sosialisasi, memberikan informasi tentang investasi di pasar modal itu seperti apa. Seperti kita datang ke kampus, datang ke institusi-institusi, datang ke perkumpulan ataupun ke apa namanya itu, ke arisan-arisan apa gitu, kita berikan sosialisasi tentang produk atau instrumen investasi di pasar modal. Ada lagi sih.
Baik Pak, tadi kan Bapak bilang kita ini mempunyai risiko Pak dalam berinvestasi. Lalu bagaimana misalnya kita mengelola risiko tersebut Pak agar misalnya tidak terlalu salah gitu Pak dalam berinvestasi gitu. Ya, itu tadi saya bilang di investor itu sebelum memutuskan dia berinvestasi di mana, dia harus tahu dulu bahwa risikonya. Tujuan berinvestasinya itu bagaimana gitu. Apakah dia tipe-nya itu moderat atau yang tidak mau ada risiko, atau yang risiko kecil ya maksudnya, atau yang memang agresif ya. Kalau yang moderat ya seperti itu tadi, kayak deposito, kayak reksadana atau obligasi, itu kan risikonya tidak terlalu banyak atau risikonya terlalu kecil lah dibanding risiko saham. Saham kan ada fluktuasinya turun. Jadi mana mengevaluasi risikonya ya kita tanya dulu sama nasabahnya, profesionalnya bagaimana. Gitu. Biasanya Pak yang berinvestasi di perusahaan Bapak ini dari rating usia berapa saja Pak? Banyak, dari anak muda ada, dari itu usia, pokoknya berinvestasi yang udah punya KTP dan udah bisa berinvestasi. Beragam. Apakah ada tantangan dalam menjalankan perusahaan? Dalam apa? Dalam menjalankan perusahaan ini, tantangan misalnya Tantangan Bapak misalnya dalam menghadapi investor gitu Pak. Oh, teman-teman, di sini saya challenge habis ini buka rekening saham. Bisa? Belum bisa Pak. Nah itu tantangannya. Nah, ini saya ajak nih, teman-teman, hari ini habis ini kita registrasi buka rekening saham. Oh enggak? Nah itu tantangannya. Apa kendalanya? Itu kan kendalanya. Kenapa nggak mau? Nah itulah kendalanya atau tantangannya. Apa lagi? Biasanya ada langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi? Langkah apa yang perlu diperhatikan investor ya? Nah, sebelum dia memutuskan dia berinvestasi, yang pertama dia tahu dulu tujuan dia berinvestasi mau apa. Ya, setelah itu dia mengetahui profil resikonya dia sendiri. Setelah dia tahu tujuannya, oh saya tujuannya ini untuk pensiun misalnya, atau saya tujuannya ini untuk jangka pendek atau memanfaatkan fluktuasi harga atau capital gain. Lalu, oh saya tujuannya di sini untuk nanti nikah atau teman-teman yang misalnya, oh nanti saya coba berinvestasi untuk belajar, sekaligus saya belajar nanti misalkan ada hasilnya itu mungkin saya bisa gunakan lah nyajat atau apa gitu. Itu kan sesuai dengan masing-masing, itu langkah-langkahnya yang pertama. Berarti udah soal tujuannya dulu. Nah, kita tahu tujuannya berarti dia profil risikonya gimana. Oh saya mau dari uang yang saya investasikan tadi, saya tidak mau ada fluktuasi misalkan. Saya mau pertumbuhan itu moderat. Misalkan saya maunya itu pertumbuhannya cuma 6% gitu ya. Ya udah pilihannya ini. Oh saya mau coba langsung terjun di apa namanya itu yang punya fluktuasi tinggi atau yang agresif. Nah, pilihannya ini. Nah, lainnya ya dokumen. Ya, dokumen-dokumen pendukung seperti KTP sama nomor rekening. Nah, itu kalau misalkan seperti adik-adik ini masih mahasiswa, ada yang menyandang dananya masih dari orang tua, ada yang udah bekerja? Belum. Karena menyandang dananya si orang tua kan. Nah, jadi butuh
butuh data lampiran selain dari identitas kita KTP sama nomor rekening kita pribadi. Kita butuh data lampiran yang sebagai penerima manfaat atau penyandang dana adik-adik misalkan dari orang tua, nanti lampirkan foto KTP orang tua. Itu syaratnya. Nanti baru tinggal register aja, udah register jadi dan udah selesai kita bisa melakukan atau bisa berinvestasi lah. Nah lagi, Dan apakah ada minimum jumlah investasi yang diperlukan untuk memulai? oh nggak ada. Jadi kalau di pasar modal itu kalau mau beli saham itu kayak saham Gojek Tokopedia tahu nggak? Nah itu kan harganya sekarang cuma 60, anggaplah 70 lah, 70 rupiah kali 100 lembar sahamnya, berarti modal yang dibutuhkan ada 7.000 perak. Pak saya uang jajannya ada nih 20.000, bisa nggak beli itu? Bisa. Dapat berapa? Dapat 200 saham. Ya implementasinya ditukar lah mindsetnya sekarang. Saya uang jajan saya sisa uang jajan saya gimana caranya bisa efektif? 20.000 ini kan receh. Kalau saya jual kalau saya belikan es krim atau bakso bakar ya habis gitu aja kan. Tapi gimana nih 20.000 dari sisa ini bisa saya manfaatkan? Dengan cara nabungnya di mana? Ke real asset, misalkan ke saham, ke apa? Cari perusahaan-perusahaan yang nominalnya terjangkau di situ, beli. Mana tahu nanti setahun 2 tahun kemudian harga sahamnya bisa naik, bisa dapat untung atau bisa dapat jual dari sisa-sisa atau receh-receh yang kita kumpulin tadi gitu. Kalau kita ngumpulinnya di bank atau di tabungan itu juga bakal habis kan, dipotong dengan realisasi bank. Kalau kita simpan di celengan kelihatan terus, nah ngambil lagi. Ya udah belikan aja ke paper aset, belikan ke reksadana pasar uang, misalkan reksadana pasar uang 10.000, kalau 20.000 berarti dapat 2 unit penyertaan dari reksadana pasar uang. Returnnya setahun 5-6%. Ya duitnya tambah juga, ada duit lagi receh dapat orang tua, ada sisa 30.000, setorkan lagi, belikan lagi. Selain kita nabung, tapi dia ada yang hasilnya. Apakah ada minimal nominal? Gak ada, jadi bebas. Mau gimana aja, mau 20.000, tadi Gojek 7.000 perak. Saya ada uang 10.000, tapi 5.000 kita transfer nggak? Bisa transfer nggak kalau 5.000? Nggak bisa, minimum transfer berapa? 10, ayo kita 10 lah transfer gitu. Berarti keuntungan yang didapat tergantung nominal yang kita tabung itu ya Pak? Bukan, untung yang didapat itu ada nilainya di situ, cuman persentase besarannya uangnya itu yang kita dapat itu tergantung dari besaran yang kita yang kita beli instrumennya gitu. Sahabat Pak, saya penyertaan modalnya cuma 10.000, untungnya 10%. Dari 10.000 10% berapa? 100 perak. Ada orang lagi penyertaannya 1 juta, untungnya sama, dia beli gitu juga, dia untungnya 10%. Berapa? 100.000 kan? Ya kan? Tapi kan nominal presentasinya sama kan? Tapi nilainya orang kan lihat nilai, 100 perak kecil lah, tapi kan presentasinya sama. Nah tergantung dari penyertaan modal kita berapa gitu. Tapi kalau minimumnya nggak ada minimum, terserah mau 20.000 boleh. Makanya kalau yang kecil-kecil itu konsepnya adalah kita nabung. Ada uang sisa lagi dari orang tua, tabung aja. Sekarang di Pegadaian ada juga namanya tabung emas, 5.000 perak dari tabung emas. Cuma teman-teman harus cek di situ biaya adminnya berapa setahun. Karena pertumbuhan harga emas itu tidak selalu naik. Pak, emas sekarang naik Pak. Ya sekarang, kalau 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu nggak naik. Tahun ini kalau naiknya 5 tahun terakhir nggak naik. Tapi harus dicek
kenaikannya itu dengan biaya investasinya, biaya adminnya harus dicek. Kalau biaya adminnya 30.000, sedangkan kenaikan emas misalkan 10%, terus kita beli emasnya 5.000 itu kenaikan satu tahun 10%, berarti cuma 50 perak. Sedangkan biaya admin setahun itu 30.000, ya habis. Bisa ngerti kan? Bisa. Ya. Nah, berarti harus dicek. Nah, tanya ke Pegadaian. Pegadaian ada tuh buku tabungannya tuh. Beli emas online. Jadi kita nabung emas. Ya 5.000 gitu misalkan. Mulainya 5.000 gitu. Terserah kita mau ada uang 15 atau 20, kita bisa nabung situ. Mau investasi emas. Tapi harus cek juga adminnya gimana. Gitu. Ada adminnya enggak? Itu biaya-biaya kan. Kayak deposito tuh minimum 1 juta. Ada jangka waktu setahun, deposito 3 tahun, deposito 3 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sama 1 tahun. Nah, Pak, kalau misalkan duit saya di 2 bulan saya ada perlu, saya mau tarik depositonya, bisa nggak? Bisa, cuma ada penalti. Nah, itu pula kan? Kan ada yang plus minusnya kan? Nah, plus minusnya. Tuh. Nah, gimana caranya untuk menghindari? Saya mau deposito juga, tapi tidak ada penalti, tapi bunganya sama atau lebih tinggi. Gimana? Pilihnya reksadana yang isinya deposito. Atau pas saya mau beli obligasi, surat utang atau sukuk, tapi kalau di obligasi nilai pembelian awal itu di atas 10 juta, paling kecil itu ori itu 5 juta lah, nilainya harus tinggi Pak. Kalau saya terjangkau dan cuma sedikit nih, cuma ada 50.000, gimana sih? Ya udah beli reksadana yang isinya obligasi. Nah, gitu. Jadi cuma 50.000 bisa, sama dengan membeli obligasi yang banyak, tapi kita beli reksadananya yang ada isinya obligasi ini. Ada mulai usia berapa untuk Saya udah punya KTP. yang udah punya kita? Karena udah memutuskan. KTP itu dibentuk kenapa? Karena udah cukup umur cukup umur dewasanya kan gitu kan. Nah, baru dibentuklah KTP. Nah, kita berbasis itu juga sama. Tapi kalau sosialisasi kita ya sampai SMA pun bisa. Mas, ada di majalah ya? Nanti nggak kebagian ngomongnya sebelum direkam itu. Pak, hal-hal apa saja yang perlu dihindari investor dalam melakukan investasi? Hal-hal apa aja? Kita membeli produk itu tidak sesuai dengan profil risiko itu halnya. Lalu membeli secara ibaratnya sama dengan umum sih ya. Orang kan nggak mau beli kucing dalam karung kan. Nah, berarti kan kalau kita mau berinvestasi itu kan sama kita mencari pasangan hidup gitu. Jadi kita melihat tuh harus dari detail, ya kan? Bibit bobotnya gimana gitu. Gak ada dong orang diajakin, yuk invest sama saya, ayo kan? Gitu ya, nggak mungkin ya kan? Pasti tanya dulu, apa usahanya? Perusahaannya apa? Produknya apa? Laku apa enggak? Gitu kan? Lihat penjualannya gimana? Nah, untuk mencegah apa? Mencegah kerugian, mencegah risiko. Makanya di awal itu kan profil risiko itu penting. Karena sesuatu itu pasti ada risiko. Cuman gimana kita meminimalisasi risiko? Semua itu pasti ada risiko. Gak ada yang ada risiko. Jalan saya ke depan aja risiko. Teman-teman aja pulang ke Unilat sana, naik motor ya? Ya naik motor. Risiko nggak? Risiko. Risiko, cuman gimana cara meminimalisasi risiko? Ya hati-hati, kurang rambunya, pelan-pelan atau gimana gitu kan udah risiko. Ada yang agresif, nggak perlu risiko. Ada, dari sini langsung gas, lari 100. Ya kan? RPM-nya langsung 100 mau. Bisa aja kan? Sampai nggak? Sampai. Cuman risiko di mana? Ini bisa.
Ada yang biasa-biasa aja, 60, 50, ikut rambu-rambu, lampu merah berhenti, ikuti rambu-rambunya, sampai juga kan, sampai, cuman gimana, resikonya lebih teratur. Nah, pakai RPM 100 tadi lampu merah mungkin terbang juga, kan? Nah, tapi ya sampai juga, cuman resiko itu lebih tinggi, resiko di jalannya, di tengah jalannya, tujuannya sampai, cuman resikonya masih banyak gitu ya, kan? Itulah cara investor itu meminimalisir risiko. Jadi dari kita sendiri. Kamu ada nanya? Ini Pak. Bagaimana caranya kita bisa menentukan suatu saham itu dapat berkembang atau tidak? Iya dari perusahaannya. Kalau perusahaannya itu Apakah melalui ada investor masih gitu? enggak, kalau dia kan usaha itu berkembang, usaha itu maju karena apa? Karena ada penjualan baik. Karena penjualan baik kenapa? Karena ada produk yang laku kan. Kalau misalnya penjualannya baik, itu produknya laku kan, dari mana dia dijual? Ya, perusahaan itu berkembang dengan baik, punya income baik, pendapatan bagus, berarti dari hasil jualan yang baik. Produknya laku, dijual tisu, tidak jadi jual tisu dia laku, kita pakai, ya kan? Dijual tisu ini, jual tisu basah tuh laku dia, kita pakai terus, berarti penjualannya naik, omsetnya naik. Nah, omset perusahaan naik, otomatis labanya besar. Labanya besar, kita sebagai pemilik, misalkan kita beli sahamnya atau kita berinvestasi sama perusahaan tersebut, misalkan sama Indakian. Nah, Indakian pasti akan bagi lagi royalti kita berupa namanya dividen atau dividend. Jadi nanti bagi royalti kita. Misalkan saya beli Telkom, teman-teman pakai Telkom semua, Telkomsel. Kira-kira teman-teman isi voucher semua nggak? Isi. Untung kan si Telkomselnya? Untung. Kalau untung Telkomselnya, berarti Telkomsel pada saat nanti ada pengumuman labanya di RPS, dia pasti akan bagi lagi hasilnya ke kita atau royalti kita berupa saham. Jadi kita nggak hanya pemilik aja, nggak hanya sebagai user aja untuk menikmati produknya, tapi kita juga mendapatkan income dari kepemilikan kita. Tuh. Kalau kita punya sahamnya. Kalau kita punya perusahaannya, karena kalau di saham itu kan bukti pemilik, berarti kita punya jadi pemilik perusahaan tersebut. Tapi pemiliknya berapa persen? Itu 0,00 sekian. Pak, saya miliki cuma 100.000. Berarti pemilikannya dari asetnya, misalnya asetnya 300 triliun. Berarti dari 100.000 ke 300 triliun kan 0,000 sekian persen kan gitu. Pemilikannya kecil, tapi nggak masalah. Yang kita pemilik. Gitu. Kalau pemilik kan kita dapat hak. Hak kita apa? Hak kita menerima dividen, hak kita mengikuti RPS, hak kita menerima hasil RPS, hak kita menerima hasil-hasil lainnya yang dari corporate action yang mereka lakukan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menyetujui apapun hasil itu. Ya, baik Pak, terakhir ada nggak sih Pak saran untuk dari Bapak pada kami anak-anak muda ini sebelum melakukan investasi? Ya sarannya teman-teman gini, karena kan sekarang ini banyak ya model investasi itu, banyak di Play Store ini aja. Kalau saya buka nih handphone ini kan banyak yang masuk gitu ya, tadi Olive Trade lah, itu tentang robot trading lah, atau kripto, itu semua itu ya ada benar dan ada tidak ya, ada yang baik ada yang tidak, sesuai dengan profilnya kita aja. Kayak ini sekarang di kripto lagi rame gitu kan, BTC atau segala macam. Pak, itu apakah sarana investasi? Itu bukan investasi, itu cuma sarana perdagangan. Artinya kita membeli virtual dari cryptocurrency-nya ya, dengan cara kita mengholdnya, nanti nilainya tadi di depan, masa depan itu bisa naik gitu misalnya nilainya. Tapi itu bukan investasi Pak, itu kan investasi
investasi saya mau simpan apa namanya itu kriptonya, bukan. Kalau investasi itu ada objek. Itu saya beli ini kira-kira nih harga masa depan ini mau naik nih karena nggak ada lagi di masa lalu nih. Itu kan yang bisa investasi itu. Atau investasi di barang-barang kar segala macam, itu kan ada objek yang kita beli gitu. Maksudnya ada objeknya, underline-nya ada. Kalau di kripto atau di BTC itu tidak ada objek, tidak ada underline. Kalau dia hanya algoritma 0101 yang dikemas dalam bentuk blockchain gitu. Atau all trade, trading, forex, gold, gitu kan. Nah itu kan dagang, semua itu dagang. Nah, teman-teman harus bijak di situ melihat hal tersebut. Atau sekarang banyak yang ini anak-anak muda, istilahnya HP miring, atau ada HP miring apa? Game Pak. Iya, HP miring itu tadi apa? Spin, spin ya kan? Dewazius tuh. Nah, itu yang harus dihindari. Kita depo, misalkan 20.000 ke dana ke apa depo. Kita rubah mindsetnya. Kita deposit tuh di 20.000 nya kita nabung saham, misalkan nabung saham Elmusa, misalkan. Elmusa tuh kan yang bawa BBM itu. Nah produknya yang jelas tuh. Dia bawa BBM, dia bawa ini Elmusa, misalkan. Atau beli saham apalah gitu di bursa efek itu banyak. Nah kita nabung aja di situ. Ya, artinya nanti suatu saat kita bisa tabungannya bisa banyak, kepemilikan kita bisa banyak daripada kita hal-hal yang kayak tadi gitu. Itulah generasi muda harus berpikir jeli atau berpikir cerdas. Ya, karena sekarang kan paling populer itu adalah investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu adalah memperkaya di bidang ilmu pengetahuan, memperkaya di bidang brandnya. Jadi gimana kita memperkaya di bidang masuk khususnya di bidang investasi gitu misalkan. Pengetahuan kita terus jelas di situ. Jangan nanti pada saat itu teman-teman udah lepas dari kuliah, teman-teman kerja punya uang sendiri, ditawarin investasi bodong mau juga gitu. Nah, kita harus pilah-pilah mana yang kira-kira yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal kan, ya itu tadi posisi tujuan jelas, tapi dia dalam posisi yang jalur yang tepat. Yang tidak masuk akal mungkin returnnya gede nih. Oh saya tawarkan 2 minggu lagi 30% atau 1% 1 hari. Investasi mana 1% 1 hari berarti 360 hari setahun itu 360% tadi. Dan tidak masuk akal gitu. Dan tidak ada lossnya lagi, nah itu nggak masuk akal lagi tambah. Nah teman-teman harus cerdas di situ, harus memperkaya dari leher ke atas itu tadi. Tuh. Ya seperti itu aja saran-sarannya. Baik Pak. Karena banyak di instrumen, banyak di handphone ini sekarang ini luar biasa ya, banyak informasinya atau yang masuk itu banyak. Gimana kita aja nih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya pada kami dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah itu Pak. Terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.